kalau dari perhitungan Ibu sendiri, mm, negara itu punya uang nggak sih sebenarnya untuk menjamin kepastian akses kesehatan kepada masyarakatnya, nggak cuma kelas prasejahtera, tapi semua lapisan Harus punya, masyarakat. harus mampu. Hmm. Kalau Anda mau jadi presiden, Anda mau menjadi pemerintah, Anda harus mau itu karena kesehatan is number one. Kesehatan is nomor satu. Anda mau membangun negara ini, Anda mau membangun negara ini menjadi pinter, Anda mau membangun ini menjadi sejahtera, nomor satu harus sehat dulu. Anda harus mau baru harus mampu. Nah, kalau Anda nggak mampu untuk memberikan jaminan itu ya ntar dulu deh. Jangan maju jadi pemimpin dulu gitu. Kan Ibu Siti sendiri yang bilang bahwa prioritas utama harusnya masyarakatnya sehat dulu, harus ada Ya. jaminan itu. Nah, saya setuju dengan itu, Bu. Masyarakat memang harus sehat karena biaya kesehatan itu mahal sekali di Indonesia. Kalau saya ambil beberapa data, Bu, pertumbuhan biaya kesehatan Indonesia itu peringkat ketiga se-Asia Pasifik. Pertumbuhan bersihnya 13,6%, pertumbuhan kotornya 16,2%. Itu tahun lalu. Sementara tahun ini proyeksi inflasi medis Indonesia 2026 diperkirakan 17,8%, tertinggi di Asia Tenggara. Itu Jadi itu dia. kan sangat memberatkan masyarakat. Kalau udah Betul, sakit, Bu, betul. aduh duitnya habis lagi ini. Jangan-jangan uangnya habis hanya untuk apa? Untuk berobat gitu loh, Bu. Itulah bahwa bidang kesehatan sangat membutuhkan hadirnya pemerintah dalam mengelola bidang kesehatan. Kita dengan Malaysia kalah jauh. Kenapa banyak orang berobat ke Malaysia? Karena di sana jauh lebih murah, jauh lebih pasti. Kenapa kok di sini mahal? Karena sistemnya. Karena pemerintah tidak mampu untuk mengatur sistem itu menjadi murah. Dan murah tentu saja dengan benar, bukan murah kemudian nggak karu-karuan ya. Murah dan menyehatkan. Nah ini mesti dievaluasi kembali apa yang salah. Kita mau murah tapi kan sampai sekarang, Bu, Ibu tahu sendiri lah, bahan baku maupun obat kita masih impor. Iya, bahan-bahan baku obat itu hampir 100% kita tergantung dengan luar. Bertahun-tahun Tuh kemudian gitu-gitu aja. alat-alat medis dipajekin. Obat-obat juga dipajekin. Jadi ya kita masih jauh dari Undang-Undang Dasar 45. Dan ini mestinya janganlah pemerintah berdagang dengan rakyatnya di bidang kesehatan. Saya sangat tidak setuju pada waktu proses ketika kesehatan dimasukkan di dalam pasar bebas. Itu nggak boleh seharusnya. Bahwa kesehatan tidak boleh dijadikan komoditi dagang. Tapi sekarang sudah terlanjur kesehatan dimasukkan dalam untuk meningkatkan GDP lah, untuk inilah, untuk growth lah dan sebagainya. Aduh, sangat menyedihkan. Karena kalau kesehatan dimasukkan dalam komoditi dagang, itu ya nyawa taruhannya. Dan ini menurut Ibu sendiri sudah sangat jauh bergeser dengan filosofi awal Undang-Undang Dasar negara. 45 yang asli. Yang asli Dan memang mengatakan iya, bahwa itu adalah kewajiban dari iya. pemerintah. Perubahan ini terjadi setelah 98. Terjadi amandemen Undang-Undang Dasar 45 yang di situ sangat permisif terhadap masuknya bidang kesehatan menjadi dimasukkan di dalam pasar bebas. Dan harusnya enggak seperti itu ya. Free Itu trade, kesehatan jadi menurut Ibu memang harusnya dikontrol penuh Iya, oleh pemerintah. jangan pasar bebas Iya, karena bukan pasar bebas, iya, iya. bukan untuk mencari untung, tapi untuk menyehatkan. Tapi apakah hal itu masih bisa kita lakukan, Bu? Karena kalau berkaca di beberapa negara kayaknya kok tampak seperti apakah masih relevan gitu loh. Kan orang punya pertanyaan itu. Kalau menurut saya sih sangat relevan, sangat relevan. Itu tergantung dari pemimpinnya sih, pemimpinnya mempunyai hati enggak untuk itu. Percaya enggak kalau rakyatnya sehat bahwa negara lebih sejahtera? Oh, tentu. Percaya enggak kalau rakyatnya sehat itu apa-apa akan menjadi normal. Kalau rakyatnya sakit, rakyatnya lapar, gampang dibodohin, gampang ditipu, udah gampang disengsarain. Nah ini yang mesti
mesti menurut saya itu filosofi umum menurut saya. Orang sakit itu nggak akan bisa berpikir dengan baik.